Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Oke, di video kali ini kita akan melakukan sedikit hal yang berbeda ya. Karena udah menjelang ini akhir bulannya, kita coba membahas koin-koin potensi rekomendasi kripto, rekomendasi koin di bulan Mei ya. Di sini saya ada listnya, saya sudah membuat listnya em, untuk 8 koin ya. Jadi nanti kita bahas 5 koin itu ada di Indodax, sedangkan 5 koin ada di Indodax dan juga Binance. 3 koin itu cuma ada di Binance, oke? Jadi ini rekomendasi-rekomendasi dari saya. Jadi disclaimer on ya. Oke, kita akan mulai. Untuk informasi saja, di sini kita tidak membahas technical analysis ya untuk video ini. Jadi ntar kalau kalian misalnya mau request gitu technical analysis untuk koin ini, koin A gitu contohnya. Ntar kalian coba request di kolom komentar ya. Oke, kita langsung mulai. Biar nggak lama. Oke, koin yang pertama adalah koin Binance, BNB ya. Binance itu koin nomor 3 di bawah Bitcoin dan Ethereum. Kenapa? Karena ini salah satu koin yang bagus juga. Karena Binance itu adalah exchange salah satu yang terbesar, atau yang terbesar mungkin ya, secara volume ya, di dunia. Oke, itu adalah Binance. Kenapa? Salah satunya ini Binance baru launch stock tokens. Jadi ini mungkin salah satu orang, saya juga masih bingung nih dengan stock tokens, bagaimana caranya membawa saham gitu menjadi token kripto gitu ya. Tapi sini ada penjelasannya apa itu stock tokens, bagaimana cara kerjanya. Tapi ini setahu saya ini misalnya kita mau beli stock coin. Stock coin ini stock coin base gitu ya. Nah, kita beli dengan harga $302 ini dengan harga aslinya di stock market seperti itu. Ini ada stock coin, ada stock MicroStrategy dan juga ada stock Tesla seperti itu ya. Ini mungkin salah satu inovasi menurut saya. Jadi ini bisa membuat berita yang bagus tuh Binance. Nah, yang kedua adalah ini. Ini baru dikeluarkan juga April 27 ya. Introducing Binance NFT. Jadi NFT kita tahu NFT naik daun banget belakangan ini di tahun 2021. Kita lihat koin-koin seperti Theta, Engine naik drastis di dalam NFT ini. Nah, Binance juga membuat NFT marketplace coming in June 2021. Jadi di bulan Juni 2021 bakal launch di Binance seperti itu ya. Ini cukup unik. Juni itu ya 2 bulan lagi. Jadi cukup bisa membuat positive news untuk Binance gitu ya. Bisa untuk mungkin membawa berita-berita yang bagus. Oke, koin kedua adalah koin ADA. ADA itu peringkat berapa? ADA itu peringkat nomor 7, Cardano gitu ya. Jadi kita ada koin Binance dan juga Cardano. Kenapa saya pilih Cardano? Karena kalau Cardano, kalau kalian refer di balik coba nonton di video Cardano saya, itu ada pembahasan dengan tahap-tahapan Cardano. Kita sekarang masih di tahap ketiga ya, tapi tahap ketiga juga belum selesai karena Cardano ini masih progres. Tahap ketiga itu tahap untuk smart contract. Jadi sekarang smart contractnya masih di dalam tahap pembuatan gitu ya, atau tahap simulasi seperti itu. Nah, ntar kalau misalnya tahap ketiga smart contract yang sudah keluar, bisa bisa membawa positif news juga buat Cardano seperti itu. Sekarang masih berada di sekitar $1,27 dan koreksi. Jadi ini harga cukup murah juga. Oke, kenapa pilih Cardano? Karena ini kita baru lihat ini ada news juga 5 jam yang lalu. Ethiopia itu, kalau kalian tahu, Ethiopia ini adalah suatu negara di Afrika. Oke, jadi dia partner, jadi dia kerjasama dengan Cardano untuk mengeluarkan ini Ethiopia country biggest blockchain deployment. Oke, jadi untuk kerjasama dengan dalam hal blockchain. Hal apa? Halnya tuh sebenarnya dalam bidang edukasi seperti itu ya. Ini untuk 5 million student, 5 juta murid gitu ya. Nanti bisa jadi kita bahas fundamentalnya juga dengan Cardano ini, dengan news ini bisa menjadi katalis positif juga untuk Cardano. Tokennya ada ya guys, ADA. Oke, yang ketiga adalah tokennya peringkat nomor 57. Baru aja kita bahas nih di video sebelumnya. Kalau kalian nonton video saya. Nah, ini token Zilliqa. Kenapa pilih Zilliqa? Karena nih Zilliqa baru saja mengeluarkan secret project dia. Project rahasia dia, yaitu dengan ini pemain bola. Ini sampai Twitternya aja diganti dengan Zilliqa, terus ada emoji sepak bola seperti itu ya. Ini baru aja 1 jam yang lalu. PP, pasti kalian tahu PP itu adalah back Real Madrid ya, sekarang di Porto. Nah, dia juga bekerja sama dengan
Zilliqa, dan masih banyak lagi, ada James Rodriguez, Diego Costa, dan lain-lainnya. Nah, kenapa masih pilih Zilliqa? Karena projectnya ini belum selesai. Oke, ini soon. Berarti apa? Belum selesai, jadi masih coming soon gitu ya. Belum official, maksudnya belum keluar gitu ya. Nah, what you will find out what the surprise is soon enough. Jadi bakal keluar surprise-nya juga sebentar lagi gitu ya. Jadi kita masih harus menunggu. Jadi ini sangat bagus juga untuk Zilliqa. Oke, yang keempat adalah koin XRP, koin masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat Indonesia ya, tapi banyak banget orang juga yang mempunyai koin XRP. Kenapa? Karena sekarang XRP ini dalam tahap gugatan hukum ya dengan SEC. SEC kalau kalian tidak tahu itu adalah Security Exchange Commission. Nah, dia sedang ada proses hukum. Nah, sekarang pertanyaannya apakah XRP bisa menang atau tidak menang. Tapi kalau saya ikutin perkembangannya, ini agak sedikit dirumitkan gitu ya dalam pengadilannya gitu. Jadi masih belum tahu juga positif atau bisa menang atau enggak. Tapi kalau menang, kita mikir positifnya aja. Kalau menang, price-nya XRP ini bakal tetap naik gitu ya. Bakal naik jauh dari price harga sekarang. Harga sekarang tuh sekitar berapa? Harga sekarang itu sekitar XRP di atas ini, top 10 kan. Nah, XRP ini udah nomor 4, padahal ini dia masih di dalam kasus gitu ya. Kalau misalnya XRP menang, ayo, apakah dia bisa menyusul Binance? Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Pasti dia bakal naik. Tapi kita belum tahu naiknya dengan targetnya keberapa gitu ya. Koin nomor 5 adalah ini, bawahnya XRP. Tapi bukan Tether ya, Doge. Jadi ini koin juga bagus juga. Kenapa saya bilang bagus? Padahal dia kurang gitu dipakai dengan yang lain. Use-nya gitu ya, kegunaannya tuh agak kurang dengan koin-koin yang lain. Tapi karena ini adalah meme coin, agak spekulatif, lebih spekulatif dengan koin-koin yang lain karena Doge ini adalah koin meme. Nah, tapi apa? Ini ada news juga, baru juga nih newsnya. Mark Cuban itu siapa? Mark Cuban ini salah satu orang kaya di Amerika. Mungkin kalau kalian tahu dia terkenal dengan ini Shark Tank. Shark Tank ini kayak TV show gitu guys, show televisi ya. Nah, dia diundang ke Ellen. Ellen itu salah satu kayak interview gitu. Dia diinterview dan dia bilang a whole lot Dogecoin is a whole lot better than a lottery ticket. Jadi lebih bagus daripada lotre gitu. Nah, makanya ini saya bilang Dogecoin ini cukup bagus juga karena selain itu dia juga di backup dengan supporter yang memang mempunyai cukup reliable gitu. Seperti Mark Cuban dan juga Elon Musk. Nah, itu adalah kelima koin di Indodox. Saya ulangin lagi. Jadi ada Binance, ada XRP, ada Dogecoin, ada Cardano, dan ada yang di bawah yaitu Zilliqa gitu ya. Ini walaupun 4 diantaranya itu masih top 10 sebenarnya. Oke, kita lanjut ke Binance. Nah, di Binance ini ada apa? Pertama, koin yang kita bahas adalah koin Chiliz. Mungkin kalian nggak pernah tahu koin Chiliz itu apa. Belum begitu terkenal sepertinya. Koin Chiliz itu koin CHZ ya. Kalau kalian mau cari CHZ USDT itu ya. Nah, ini Chiliz. Apa sih koin Chiliz itu? Koin Chiliz adalah koin the world's leading blockchain fintech provider for sports and entertainment. Jadi dia adalah blockchain untuk financial technology di bidang entertainment dan juga ini olahraga gitu ya. Nah, what is Chiliz? Ini bisa dibahas fundamental. Mungkin kita bisa bahas dengan video lainnya khusus untuk membahas Chiliz dan juga teknikalnya ya. Nah, Chiliz koin-koin seperti Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Galatasaray, dan lain-lain seperti itu. Chiliz itu koin berapa? Chiliz itu kalau nggak salah masih ranking 50-an. Jadi masih, pas 50. Ini koin Chiliz ya. Nah, koin yang kedua di Binance, berarti koin ketujuh kita adalah koin Riff. Riff ini koin masih jauh lebih kecil dari koin-koin yang lain gitu ya, karena dia juga masih baru umurnya. Dan ini saya juga sudah cek ya, ini juga pernah saya masukkan di dalam video gitu ya, koin Riff. Jadi ini cukup bagus juga koinnya, koin baru dengan Polkadot ecosystem. Nah, join ecosystem. Ini websitenya ya guys nih, Polkadot. Koin Riff itu masih kalau di page 1 Coin Market Cap itu nggak ada guys, karena Coin Riff itu masih di ranking 137 kalau nggak salah.
Oke. Nah, masih dinaikin 137 dan ini baru banget koinnya dan masih bisa ada potensi. Nah, koin ketiga atau koin terakhir kita adalah koin VeChain. Nah, ini VeChain. VeChain adalah the world's leading blockchain application platform driven by enterprise adoption. Jadi untuk perusahaan-perusahaan, jadi buat di bidang Bitcoin, di bidang blockchain, tapi untuk perusahaan-perusahaan. VeChain ini sudah naik ya. Sekarang ini top nomor ke-13. Nah, pertanyaan ini banyak sekali orang yang bertanya-tanya, apakah VeChain ini cocok untuk masuk top 10? Koin top 10 di sini. Terus kalau misalnya VeChain masuk ke top 10, koin apa yang tergeser gitu ya. Kalau prediksi saya, VeChain masuk, Litecoin turun, seperti itu. Kenapa saya suka VeChain? Karena VeChain ini sudah banyak partnernya, sudah lengkap gitu ya. Ini partner, ini tahun 2019 guys. 2019 sudah sebanyak ini, ada BMW, ada H&M, apalagi ada Walmart. Walmart itu kayak supermarket buat di luar negeri gitu ya. Ada PwC, PwC itu kayak perusahaan accounting. Dan ini base-nya memang di China gitu ya. Tapi ini sudah banyak orang yang memakai VeChain, khususnya untuk perusahaan-perusahaan. Contohnya. Nah, PwC. Itu saja rekomendasi-rekomendasi kripto untuk kalian semua. Kalau kalian suka video yang seperti ini, tidak begitu membahas teknikal, boleh coba like, comment, dan subscribe, dan kasih saran juga ya. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye-bye.